Mas bro, kita udah pesen. Jadi kita pesennya setengah ekor ayam goreng kampung nih, Sido Dadi. Cuma nggak ada nasi uduk di sini. Cuma di sini memang ayam goreng Kalasan ini dari dulu, baru sekarang lagi ke sini. Ngantuk padahal. Udah dari dulu banget ini. Kita lagi pesen dulu. Teh manis udah jadi. Ini bareng juga nih sama Om Traktir Yuk. Nih channelnya Om Traktir Yuk. Nih omnya ini nih. Sekarang kita lagi bareng sini nih. Jadi hajar-hajaran konten. Oh, jauhan dikit Gi. Iya, jauhan dikit. Jadi ini restoran. Ini apa? Restoran kaki lima lah ya, bisa dibilang kaki lima, tapi ini Tuh lihat tuh lagi opening yang memang diperbolehkan oleh pemerintah ini dari ya, lagi ngomong sendiri. Kamu gila ya? Oke, selamat sore. Ketemu lagi dengan Om, lagi jajan. Ini sekarang gue lagi ada di satu tempat makanan. Ya, bro. Pak, itu lagi bikin apa, Pak? Gulanya dikit aja, Pak. Kurangin lagi, Pak. Iya. Itu, bro, kalau minum es teh manis jangan terlalu banyak gulanya. Menghindari. Siapa ya? Ya, Siapa? cuma selera aja. Kalau Selera, betul, Pak. Ini bapaknya nih. Protokolnya. Protokolnya. Syuting udah. Hah? Udah. Jadi tadi sempat nggak diambil gini pas gorengnya. Nggak tahu deh, udah kok belum? Udah. Nggak usah gua Ki. Hah? Nih Om Traktir Yuk, kunjungin channelnya tuh. Ini channelnya ada judul channelnya Om Traktir Yuk. Dari bawah sini nih. Tulis bawah sini. Tulis. Iya, tulis. Keluarin tulisan. Jadi konten ini nanti nggak akan banyak ngomong, nggak akan banyak, pokoknya pas makannya dilihat aja. Capek dari tadi habis nyanyi. Ini rokok tuh. Rokok. Pak, sama kobokannya, Pak. Setengah kayak gini bukan setengah. Bukan setengah. Jadi bukan ini dada. paketan, iya dada. Kalau setengah Oh, berarti paketan. ada tahap daging. Oh, ini udah setengah.
Ya? Tadi lu minta setengah. Iya, iya dia. Iya, kasih yang setengah ini kali itu nih, yang ada ini. Enggak, sama aja. Ini cuma kepalanya ke bawah. Oke, ini nasinya. Maksudnya? Ini nasinya. Ada tangan lo tuh, kelihatan. Alasan Sido Dadi, makan dulu. Nah, oke, ini nasinya sepiring. Kemudian ini paket ayamnya. Cukup besar sih. Tadinya gue mau pesan setengah ekor, cuma kayaknya cukup lah karena ada tempe, tahu, ada lalapan, ada jeruknya juga ya, jeruk peresnya, kemudian ada kemangi, ada kobokan, ada sambal. Jadi kita makan dulu ya. Oh, gue nggak doyan kalanya. Copot. Ini ayamnya. Nah, ini dari dulu modelnya kayak gini nih, gampang di suwir-suwir, empuk gitu. Terus rasanya, gurihnya tuh masuk ke dalam. Gurih bumbunya nih, hasil ungkapnya masuk ke dalam. Dengan ayam goreng, pasangannya pakai ini kemangi. Oh, jeruknya lupa lagi. Kemanginya, karena sambalnya itu nggak terlalu pedas, ini sambal goreng. Jadi rasanya itu ada di sambalnya, lebih berasa di sambalnya. Di sini biasanya orang-orang kalau makan minuman spesialnya adalah es kopior, karena es kopior di sini enak banget. Dari dulu tuh udah terkenal dengan porsi yang penuh sampai segunung ya, menuhin gelasnya, dan rasanya enak banget. Ini ada sekarang. Ada. Pak, Pak, Ya? ada es kopior nggak? Ya? Ada. Satu aja Ki. Saja. Buat makanan penutup aja. Nanti Nanti. caranya Pak. Nah, habis makan kita pesan kopior. Nanti kita lihat es kopiornya kayak apa. Sekarang Om makan dulu ya. Kemudian Pas depan gua ada channelnya Om Traktir Yuk, dia lagi di konten juga, jadi pas suaranya masuk bagus. enggak, biarin aja. Biarin aja. Dulu makan di sini tuh zaman gua SMP. Itu persis di belakang gua ini Taman Blok M yang disebut Pasar Kaget, dan disitulah peristiwa yang disebut Lintas Melawai, pusat dari Ya. anak-anak muda tahun 80-an di Jakarta. Selain lintas Melawai di depan sini, 78, 79 itu sini terkenalnya pasar kaget. Iya, Pasar Kaget kan. Ini kan belum ada semua nih Pak. Iya. Ya kan kaki lima semua kan? Iya. Iya. nah waktu itu siapa di sini? Bang Joni bagaimana? Kan ada ayam berkah juga. Iya. Ayam berkah pindah seberang ya? Sama. Ini Siapa? Oh, Mas Ono siapa? ya mau. Wono.
Masih ada nggak? Kalau yang jualan itu Udah nggak ada maksudnya? meninggal. Oh, Yononya. Nah, Yono nih. Dulu, nongkrongnya nggak masuk di situ. Iya, iya emang dia tua punya. Kalau bapak dulu paling ujung, yang paling ujung itu. Langganan tuh pak saya sama ibu kalau makan pasti yang paling ujung. Dia Nah, bilang, Bapak bilang, saya dari SMP, makanya SMP-nya di mana Pak? Karena di sini kan SMP, di Iya. SMP di mana di sini. 56. Kalau saya Triguna. bapaknya paling apa lama juga nih. Tadinya di paling ujung dia tempatnya, di ke taman. Iya. Sampai sekarang namanya masih Sido Dadi itu. Ayamnya. Jadi kalau sebenarnya saya mulai jualan itu pas ini Pak, sini aja bapak ngomongnya, nggak kedengeran. Bapak di sini. Bapak silakan. Enggak sambil makan, nggak apa-apa pak. Itu kan abis ini kopi orang ada Saya sambil ngobrol. makan, kita sambil ngobrol. Oh gitu. Tapi suaranya agak kenceng ya pak, soalnya ini pakai. Bapak nama Pak siapa Pak? Pak Suradi itu ada tulisan. Ini tidak ada tulisan. Pak Suradi. Nah, Pak Suradi. Ya, Pak Suradi. Jadi di sini bapak sejak tahun berapa? Kalau saya jualan, pokoknya jualan sendiri. Tadinya kan bantuin kakak. Terus saya mikirnya begini, kalau aku bantuin terus, biarpun aku dikasih duit banyak, tapi kalau seandainya saya itu ntar mau istilahnya ya kalau mau punya istri gitu kan, saya nggak bebas. Ya, ya. Nah, saya 82 itu saya Bikin sendiri. iya, Oh. dicari sendiri lah pokoknya. Ya, saya ya, bisa ya. gitu ya. Saya biar ini gitu, saya biar mandiri gitu biar. Jadi bapak tahu di zaman lintas Melawai itu bapak tahu ya? Oh, iya, tahu. Mobil-mobil anak Oh, muda iya. nongkrong. Iya, kalau yang namanya malam minggu itu 78, 79 tuh. Di sini di orang Etaburan masih sering nongkrong. Itu saya marung tuh Pak. Kalau di sini tuh ininya apa? Pas lagi Ya, banyak. dari sini 79 itu, tapi waktu itu baru Oh, dulu di sana? Enggak, tadinya kan itu apa di jalan ke sana kemari itu. Ya, ya, ya. Belum ditutup, belum satu arah gini. Iya, ini kan tutupnya sebenarnya belum lama ini. Yang ada dulu. Kalau yang Dulu yang ada ini pak, ada jejak kakinya Pak Ali Pak. Sadikin. Pak Alisa Itu di mana itu batu itu? Kalau itu Pak Cokro Pranolo. Oh, Cokro Pranolo. Iya, soalnya waktu pindah ke sana itu baru-barunya Pak Cokro dilantik. Yang kakinya ya, jejak Iya, kaki ya? Iya, sekarang masih ada. Di mana itu? Di samping pos polisi. Sebelah di mana? Blok M. Oh, pos depan. Dipager pakai rantai. Pos polisi mana? Kan ada pos polisinya di sebelah terminal sini. Oh, yang di dalam terminal apa? Bis-bis Mancur. itu. Ke sini lagi. Oh. Ke sini. Jadi itu kalau kesannya dari sana kelihatannya itu pias-pias Pak. Oh. Tapi kalau misalnya situ nanya Iya. satpam apa gitu mau tahu ini apa Monumen itu. Masih ada itu ya? Ya? Tahun berapa jejak kaki? Itu Kalau 70-an. kami di situ 79. Ada ininya, ada tanggalnya. Iya. Oh. Jadi dulu di daerah Blok M itu Pak Gubernur Cokro Pranolo ya pernah meresmikan pasar kaget ya Pak. Iya. Nah terus Kan dia yang- menjejakkan kakinya di beton dan ada monumennya sampai sekarang gitu. Sampai sekarang masih ada di dekat kantor. Dekat kantor Pos polisi polisi. di Blok M. Nah, ini terkait kaki, apa kaki saya boleh nambah? Gak boleh nambah, emang nggak bayar kan bayar. Itu kombinasi bro. Ada enak, ada lapar. Jadi cukup bersejarah ya. Makan di sini banyak peristiwa. Ntar gue mau tanya lagi bumbunya nih. Gue mau tanya lagi cita rasa ayam ini. Ini konten paling aneh. Kenapa nih? Jadi ada dua konten berhadapan. Nggak apa-apa. Dia seru ya. Nih, tuh. Nah, Yuk. oke, kita bersama-sama. Pak, Bapak nggak makan Pak? Terima kasih. Saya traktir Pak. Tapi udah makan, tapi Pak Suradi, saya mau tanya ini Pak. Saya mau tanya bumbunya. Jadi ayam itu diungkep ya? iya. Hmm.
impor. Jadi Kalau dulu Pak, saya ingat ya, kalau saya makan di sana, itu kan ayamnya banyak banget tuh digantung-gantung tuh Pak. Gitu. kalau dulu waktu masih tenda pasang, Iya. ini kan merasa yang ini tempatnya di depan sini semua. Oh iya benar Pak. Nah, ini perlu ada orang tahu juga ayam kampung itu kadang-kadang ada orang yang pakai ayam merah ya. Ya kadang-kadang kan bilang ayam kampung itu keras katanya. Iya. Yaitu kan apa istilah kata yang namanya masakan kadang-kadang kan ini ya. Kan kadang-kadang lain tangan lain. Iya betul Pak. Jadi nggak bisa memang kalau jualan makanan terus terang aja nggak segampang orang ngomong gitu. Jadi belum tentu kalau misalnya saya juga ini kalau cuma masak-masak pintar, tapi kalau udah memang teori sama praktek itu lain. Iya. Ya prakteknya sih kelihatannya Gampang. bukan, kalau misalnya teori ya, kalau misalnya suruh praktek itu teorinya itu menggampang ya kalau kelihatannya, tapi kalau Sepertinya semua orang bisa gitu ya. ya Padahal kalau suruh praktekin ya mungkin ya, rasanya bisa beda-beda. Nah, iya itu rasanya. Tapi kalau ini Pak, Hasilnya yang- kalau Kalasan itu sebenarnya itu daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur Kalasan? Jawa Tengah. Jawa Tengah, Kalasan, Karena dari Jogja, Kalau Kalasan itu berarti daerah Jogja. Prambanan. Prambanan. Saya nikah di Prambanan, Pak. Iya itu. Anak-anaknya di Jogja. Anak saya di Kalasan. Ini apa? Pas sebelahnya rumah Bu Berek pertama. Yang pertama itu. Iya. Oh, Tapi sekarang banyak bermunculan Pak. iya. Iya sekarang bahkan yang aslinya pun nggak ada. Iya. Bukan nggak ada. Banyak ayam Kalasan itu bermunculan. Enggak, bumbunya tuh bisa menyerap ke dalam gitu Pak. Gurihnya tuh Nah, itulah makanya kalau misalnya ini kan orang bilang katanya ya sama ayam, tapi memang ayamnya sama tapi rasanya kan kadang-kadang yang lain. Ya saya takut kalau ditanya itu benar nggak, kalau yang namanya ini makanya kalau misalnya belum nyicipin aku nggak bilang, kalau saya sih bilangnya entah kalau aku bilangnya enak giliran bapak udah Iya. nggak enak kecewa. ya. Betul Pak. Tadinya saya mau ngeliat gorengnya telat, udah goreng duluan. Yang Oh ya tuh. kalau goreng itu yang jelas minyaknya itu biar panas. Oh. Panas dulu. Kalau nggak panas dulu, Kalau bikin ayam, Terus minyaknya itu emang harus banyak ya, kampung Pak? itu pasti Iya, sama jadi- semua, tapi bumbu yang bikin ya kan, berbeda. biasanya kan satu gorengnya. Yang bisa Iya, konsisten bumbunya sampai sekarang nggak berubah Iya, rasanya. harusnya Termasuk misalnya bata ini, kalau minyaknya bata itu kurang, Suradi ini. kurang, ya misalnya nih, Hmm. misalnya tuh goreng bakwan itu kan biasanya kalau di rumah-rumah kan biasanya wajahnya teflon. Iya. Teflon itu kan minyaknya sedikit, Iya. itu sama yang minyaknya banyak rasanya lain. Oke. Nah, begitu kan goreng bakwan aja. Bawang aja, Iya. kalau minyaknya lebih banyak lebih beda rasanya ya. Dan kalau goreng ayam itu Pak, apa namanya, minyak baru itu digoreng ayamnya. Iya. Dengan yang setelah minyaknya udah digoreng ayam itu lebih enakan itu ya. Iya, soalnya kalau ini apa ya, minyaknya kadang-kadang kan campur bisa ada apa itu bumbu-bumbu itu. Oh, Karena kalau ini enak banget. Sampai kulitnya iya, Kurang tapi ini. kurang. Terus tadi saya bilang udah bulan setengah. Harusnya seekor. kalau ini itu kadang-kadang kalau orang ngomong itu biasanya kadang-kadang habis orang satu ekor pakai ekor. Saya kalau di sini makan setengah Pak sendiri dulu. Iya, Nasinya sedikit, ayam lebih banyak gitu. ya berarti katakanlah karena bapak kan termasuk orang lama ya, jadi kalau misalnya Saya orang lama, sering makan terus saya kan nggak tahu bapak. iya, jadi kalau Dulu kan kalau goreng satu ekor gitu. iya, ya sama. Begitu goreng, Sekarang juga gitu. Ya, satu ekornya ekornya langsung dipotong. Enggak. Udah gitu kan dipotong. Sama, orang kayak gitu lah. Cuma dulu itu terasa lebih menarik karena melihat prosesnya. Iya kan, ngegorengnya kelihatan, kita ngelihat gitu orang ngegorengnya. Jadi orang menarik melihatnya. Kan belum ditungguin. Iya. Ini selama apa ya? Di Papa ini kan ini kerja sama ini ya, kerja sama Pemprov ya. Iya. Jadi kalau bagi dia sih maunya rapi begini, tapi kalau dulu itu kan gerobaknya di depan ya. Iya. Ini langsung bisa melihat. Iya betul. Bapak sama Pak Sayono doa mana? Pak Yono
sebetulnya ya mungkin seumuran ya Pak ya. Tapi cuman karena ya itulah namanya umur rahasia Iya lagi sih. ya nggak bisa. Kalau Pak Yono, dia waktu itu kan memang zaman-zaman nongkrong, dia memang nongkrong anak-anak itu mana anak Dempo. Iya. Kalau anak Dempo kan kalau makan di tempatnya Pak Yono itu. Kalau gue sih yang ujung, bapak. Kalau Pak, boleh Pak, itunya Pak, kopior Pak. dapat dua. Ya boleh. Sekarang kita kopior. Udah habis bro. Kita minum es kopior. Finish dan tumpah. Nebeng channel. Habis ya. Nasi habis 2 kali tambah. Ini lalap sama sambelnya masih habis. Teh lu ya? Ini habis. Gak tahu nih gue. Sekarang kita mau pesan kopior. Ini di depan gue ada Om Egi. Om Egi ini dari channel Egi Soda. Kebetulan dia juga food hunter juga. Jadi mereview makanan-makanan dan tadi terlintas habis ada sedikit keperluan di Blok M. Kita makan di mana ya? Terus kita bahas deh ke ayam kalasa. Bahasanya keren tuh. Tadi terlintas saat lewat lintas Melawai. Terlintas di Melawai. Akhirnya kita makan ayam kalasa. Nah, sebagai penutup kita pesan apa? Kopior. Es kopior. Ini kebiasaan dari dulu Gi. Oh iya. Dari dulu sama nyokap, sama bokap. Kalau kesini pasti selalu ditutup dengan es kopior. Berarti ini nggak berubah ya menu ya? Ayam goreng, Nggak berubah. ayam goreng kampung asli sama. Cuman nanti kalau kopior. pesen lagi kita pesennya 1 ekor. Hah? 1 ekor. Jadi potongannya tuh Iya boleh. mantap. Ntar tunggu es kopior dulu. Bawa itu nggak hand sanitizer? Mana mau lihat tuh tripod atau punya gue pakai yang hijau. Mana? Ya di kosan. Oh ada. Bawa Tripod. di tas satu bawa. Gua aja bawa terus. Ini tripodnya berapa? 240 online sehari nyampe. Tuh bro, perlu tuh tripod. Trip my pot. Disingkat menjadi tripod. Hand sanitizer mana ya? Tuh. Enggak ada yang ini kenyangnya tuh bukan kenyang padat tapi kenyang nikmat, benar-benar terasa banget gitu nikmatnya. Bukan begitu Om? Ya. Betul. Tapi ini udah mulai gelap nih. Cahaya udah mulai ini gelap. ada kelucuan gini nih, kita bikin kontennya gini. Nah, Gua harusnya kalau mau lucu itu tapi di sini. oh iya. Ini pakai ini. Ini ada sambalnya. Tuh. Dari sini gelap. Kurang terang. Nah, jadi yang sobat semua lihat itu adalah yang di depan. Ini adalah channelnya Om Traktir Yuk. Nih orangnya. Kamera saya di sini, itu kameranya Egi Soda di situ. Nah ini jarang-jarang konten kayak begini. Jadi Tapi emang kita lagi janjian, terus kebetulan kita memang pengen makan ayam kalasa kan, jadi bareng. dan kalau misalnya ini boleh juga ya kalau misalnya ada sobat sekalian atau teman-teman sekalian yang bikin tantangan, bro bikin kontennya kayak gini dong, kayak gitu seru loh ya. Oh iya, maksudnya gua ngomongin sini. maksudnya Ini, maksudnya apa? Ih, kurang bagus ininya cahayanya sini. Sini di helm tadi tuh bagus. Nah maksudnya di channelnya Om Traktir Yuk, teman-teman yang menyaksikan ini juga boleh mengusulkan
mengusulkan ke Om harus kemana gitu, nyobain makanan apa. Ya sementara ini seputaran Jakarta dulu lah ya, karena juga ada kesibukan yang lain. Jadi silahkan teman-teman mau ngusulin Om harus cobain apa gitu. Tapi nanti gue real sih, maksudnya kalau enak gue bilang enak, kalau nggak enak ya gue bilang enak juga sih. Daripada ada yang nonton. Nah, terus sekarang gini, kalau gue sekarang nih, gue udah bilang sama Om Traktir dulu bahwa konten kali ini gue nggak akan ada yang namanya editing sama sekali. Gue akan coba natural, ya seperti ini nanti jadinya. Gitu, gue pengen coba kayak gitu. Kita kreasi itu loh, bukan maksudnya kreatif, jadi mengkreatifkan sebuah mengkreasikan sebuah konten. Nah, kalau konten kan banyak makan, tapi ada kreasi sendiri. Nah, ini gue coba mengkreasikan di dalam hal misalnya editing, kan rata-rata orang tuh editing videonya jadi bagus gitu. Gila, es kopiornya Pak Suradi sudah datang. Ini udah taruh di belakang. Boleh Pak, Ya, Pak. boleh, Pak. Nanti Bapak lurusin lagi Pak. Iya. Bapak mau es kopior Pak? Saya yang Kopior bro. Ini es kopior seperti yang gua bilang ya. Ini Kita pindahin. satu gelas nih penuh banget tuh. Penuh tuh. Sampai atasnya muncung banget. Ini pakai ada susu sama sirup merah. Ini kelapa mudanya sampai muncung di atas. Tapi gua nggak tahu kalau di luar negeri sebutnya apa ya es kopior ya. Jadi belum pernah. Enggak, saya lagi mikir kalau di orang bule es kopior apa namanya ya? tapi Kayaknya nggak saya ada. punya langganan. Boleh. Orang dulu yang Makan ini? iya. Karena dia. ice kopior. Enggak, maksudnya kalau di sana masuknya golongan kelapa apa gitu? Golongan ekonomi menengah. Tapi memang ini apa, kalau kopior kan enggak di pasar soalnya nggak ada yang jual, jadi Iya benar. Ya. Oh nggak ada yang jual ya Pak? nggak ada. Jadi ini udah langganan kayak Oh. kayak ini aja. Jadi es kopior ini sumber kelapanya, ini Pak Suradi ini langganan gitu ya Pak ya? Jadi nggak sembarangan, di pasar nggak ada jualan es kopior. Nggak ada. Jadi ini otentik banget nih. Ini nih kelapanya nih gua. Nah ini Pak, Banyak empuk. bukan- dan ini apa, harga makanannya ini cukup terjangkau di sini ya. Ini es kopior ini satu gelasnya berapa? 25. 20 25.000. Ini satu buah kelapa nih, dicampur susu, ada sirupnya. Jadi katakan terjangkau lah, masih terjangkau gitu. Kalau di sini masih insya Allah sih, kalau harganya sih masih. Tapi kalau kelas Kan di sini kan pernah kosong kan Pak? iya, Nah Bapak di mana waktu kosong itu? saya waktu kosong itu saya itu kan punya kenalan orang pulang di Sintaro. Ini nikah lagi Pak? Waduh, Oh, kan kenalan apa tadi? maksudnya itu aku dikasih tempat Oh. kan di sana di Bintaro. Saya sempat kan ini ya apa ya, udah 1 tahun kosong. Iya. Aku 6 bulan jualan di Bintaro. Di Bintaro situ. Kebetulan di sana itu alhamdulillah banyak yang baca. Kalau orang kantor-kantor itu di Bambang itu kan jadi kalau ini apa jam makan siang itu nanti di sana ternyata aku nggak dia nggak makan di rumah dia, jadi makanya Oh, sama orang-orang lamanya. gitu ya, orang lama gitu. Ini orang baru ya. Sebetulnya kalau saya terus terang aja, yang namanya rezeki saya bukan bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak. Kalau sudah rezeki nggak akan kemana ya Pak? Iya, kalau udah rezeki nggak bakalan keliru kalau itu. Jadi kalau sekarang malam masih terang ya. Kalau selama pandemi ini nggak ada. Iya. Soalnya nggak boleh berapa nggak boleh
kulit rongkol-rongkol. Dulu di sini mah gila. Tahun 80-an gila orang tuh. Oh iya benar. Jalan aja susah gitu. Kalau malam minggu itu, kalau jam-jam segini tuh, ini jarang ini kosong. Ini yang gua apa nih? Hotel penuh, ini penuh. Saya dulu mau makan sama dulu. Saya mau makan dulu Pak kalau bawa keluarga, mau makan ayam kalasan. Itu nggak bisa duduk, nunggu dulu. Iya nunggu dulu lama. Gantian gitu. Apa kalau ini kalau misalnya mau buka nih, ya kalau buka itu kadang-kadang setengah 5 kan udah pada siapkan. Ya. Nah, soalnya dia nggak bisa ngikut nyari tempat gitu. Memang waktu itu ya zaman-zamannya masih Zaman kemasan ya Pak. iya presidennya Pak Harto itu Iya. aku memang itu benar-benar saya masih gampang itu cari rezeki. Ya. Namanya itu saya memang saya juga itu saya sudah punya potensi jadi pilih Pak Harto itu kedua itu saya pertama di Jakarta. Cuman KTP saya masih di Solo. Dia selain zaman Jadi Pak Suradi ini pendukung Pak Harto. Sama sih Pak. Kita juga dulu sekeluarga mendukungnya zaman dulu namanya. karena Presiden gini, siapa lagi yang dipilih? selain daerahnya memang masih konsumtif, ekonomi masih bagus-bagusnya, begitu ya memang dia memang yang terkenalnya bapak pembangunan ya saat Iya. itu ya Pak. Iya, karena kan zaman berubah nih Pak. Dari Iya. tapi yang penting rasa ayam kalasan dan kopiornya nggak berubah. Kalau saya memang ini apa kalau yang langganan makan di sini itu yang sering datang ke sini itu Mbak Tutut. Oh ya. Makanya saya kadang-kadang Masih suka datang? sekarang jarang. Jarang. Jarang selama sudah nggak ada bapaknya itu. Cuma Ya. ini kalau tahun itu kadang-kadang bawa motor gede gitu. Tapi jarang. Kadang-kadang sebulan sekali. Oh. Wah, ini masih muda. Alhamdulillah. Gitu. Ya namanya Alhamdulillah. saya nerima aja. Yang penting rezeki masih ada, Pak. Gitu. Keluarga gimana di Jakarta atau? Memang anak-anak ya yang lahiran di sini jadi sini. Karena saya itu belum lulus karena masih 9 tahun. Saya kan punya 3. Saya udah punya cucu 2. Oh. 3 tuh apa Pak? Anak apa istri? Anak. Nah, kalau istri cukup 1 aja. Oh, cukup 1. Iya, nggak usah banyak-banyak. Entar saya ribet di sini. Yang lagi Oh, anak 3. Iya, yang pertama perempuan. Eh. Nah, perempuan terus laki-laki. Nah ini yang terakhir yang laki dari semester ini. Semester 5. Oh, yang 2 di atasnya udah lulus semua. Ya. Udah kerja semua. Sudah kerja. Oh, Alhamdulillah. itu berarti kuliah semua Pak tiga-tiganya? Iya, alhamdulillah. Dari hasil? Ya, aku terus terang aja, aku nggak malu. Masalahnya, aku begini biarpun bapaknya nggak berpendidikan, tapi anak saya harus bisa menginjak. Jadi Bapak nggak ada kegiatan lain sejak muda selain jualan ayam kalasan? Artinya kan Nah, Pak, saya mau tanya Pak, kalau kayak Gojek atau GrabFood itu masuk nggak ini? masuk. Udah masuk? Oh, bagus. Bagus. Berarti Artinya orang bisa pesan dari rumah lah. Ini Bapak semenjak muda. Jadi GoFood, Gojek, Ini 3 orang itu bisa kemudian pesan nih. bisa kuliah. Namanya Pak Suradi, ya, ayam kalasan Sidodadi di Blok M Pasar Kaget. Nah, jangan lupa tuh. Bisa. Memang kalau dulu memang benar-benar. Iya, ya. Saya beberapa kata memang dari kecil memang dulunya dia namanya anaknya orang Pari. Jadi pertama jualan tahun 70. Kalau enggak, kalau ngikut saudara itu saya mulai dari tahun 7 ya itu 70 sampai 70. sampai 70. Berarti udah di Jakarta? Ya. Oh. Berapa tahun Pak? 72 itu saya udah milih di Oh. milih di sini. Pak, Oh, Bapak oh. total jualan ini berarti udah berapa puluh tahun Pak? Aduh, Ya, kalau ditanya 2020 aja dikurangi. 20, 50 tahun. belum Oh, 70 lah. Iya, hitungannya anggap 40 lah. kalau jualan sendiri kan belum lama, baru 82. 82 itu. Berarti 80 ke 40 tahun, Pak. 40 tahun. 40 tahun Jo jualan. Selama ya dulu kan kita kan belum punya istri, sekarang udah punya cucu. Ya, Istri udah Nah, punya. terus Pak yang jualan di sini Bapak aja atau anak suka gantian? kalau ya kita nggak ini kadang-kadang
istri kalau lagi di rumah misalnya ada pesanan udah selesai itu kadang-kadang Bantu ke sini. Oh, jadi bapak terima pesanan juga kayak Iya, catering, iya. catering ya. Oh, oke. ya sedikit-sedikit. Ini berarti catering juga selain Iya. Grab, Food, terus sama GoFood, catering juga bisa. Emang dulu memang tahun berapa ya dulu itu saya sempat cuma nggak ngomong sama orang tua. Saya dulu gimana ya bohongin orang tua. Saya Oh, sempat bohongin orang tua. ya, soalnya Pak D itu ada di Rindam sini, terus Pak D saya ada di Mabes itu. Nah, saya dulu itu kan gagah-gagahan gitu ya, jadi tentara kan gagah gitu ya. Nah, orang tua namanya orang tani ya, ngertinya waktu itu kan timur-timur masih rusuh, ngertinya cuma jadi itu aja gitu. Ini ke pemadam nih. Bukan ya bulan. Hah? Ambulan. Bulan. Dulu aku Pengen jadi tentara. dari ceritanya itu ingin jadi tentara tapi aku nggak ngomong sama orang tua ya di sini. Terus ya itu karena Sempat ikut pendidikan. saya udah di Palembang itu udah hampir setahun. Itu saya dapat di Palembang itu sehari. Itu ada yang pulang kampung yang Mas Surati ini saya jadi tentara. Saya kan yang Palembang terus nangis sama demi nangis lah. Oh, orang tua nggak setuju. Memang nggak boleh ngertinya yang namanya orang kamu ya orang tani kan ngertinya ya itu gagal. Nggak, takutnya begini, kalau Pak Surari jadi tentara, Pak Surari jadi perang kan, jadi dibawa perang gitu. Terus jadi bisa ngertinya orang tua dulu itu bahaya lah gitu. cuman perang aja. Iya. Terus itu akhirnya yang kan jadi kami saya bisa dimakan. Oh, Itu akhirnya kalau yang saya memang nggak bisa langsung pendidikan. Kalau ininya saya di Bandung. Di Bandung. pendidikannya. Iya, jadi di Bandung. Tapi akhirnya nggak diterusin ya Pak? Nggak diterusin. Bandung tuh kan sekapak dulu. Anu itu atau kalau dulu itu cabang. Secabang. Sekolah calon bintara. Iya. Itu keluarnya balok tuh. Balok satu. Kuning satu. Kuning 1 ya. Kalau secapa sekolah calon perwira. Ini Bapak tutup jam berapa? Kalau tutup saya terus terang aja nggak sampai malam selama pandemi. Jadi paling jam 11 saya Pas sebelah malam juga Pak, jam 11 Pak, cukup malam. Semangat mah. Kalau zaman dulu kan kita makan bisa jam 1. jam 1 jam 2 Jam itu masih 2, rame empat di jam. sini. Kalau dulu Karena di sini begitu azan udah pada bubar. Wah, parah banget. kalau memang ini ya orang tua saya ingat sama ya, namanya orang tua ya kalau dijabah doa itu satu pecah itu memang bisa terjadi kan apapun yang ini Ya. orang tua memang harus yang kalau orang tua dulu kan masih sakral ya Ya. ngomong satu kata itu nggak layak Iya. Wasiat ya Pak. jadi orang nyari rezeki itu yang penting halal seribu jalan kamu yang penting apa istilah kata jangan sampai bawa istilahnya bawa malapetaka. Orang Jawa kan yang itu pokoknya sedapatnya kita syukuri ya itu hasilnya itu yang kita ini jangan sampai ini ya alhamdulillah. Berkah ya Pak, mudah-mudahan usahanya juga terus jalan. Yang penting sekarang Bapak Sekarang usia berapa? Pak Suradi? Kalau usia itu umur gimana? Saya kan tahun 58 58. 58 ke 2020. 40, 60, hampir 60, 58-an. 58. Ya berarti Bapak tetap sehat ya. alhamdulillah. Iya lah. Sehat. Makanya kadang-kadang kan ini apa ya itu kadang-kadang kalau kesini itu anaknya Pak Tri itu yang jadi dokter itu yang di Belanda itu yang perempuan itu kan itu pun nggak ngajak ini saya jualan itu hujan-hujan itu kesini Mas, udah dapat bukan alhamdulillah mbak udah nih besok buat belanja kasih Oh ya. Oh, Anak Tri, Tri. Tri, 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 Tri,
Ini sejarahnya Pak Suradi luar biasa ya, dengan pejabat-pejabat Iya, benar. zaman dulu banyak makan di sini nih. Iya, Termasuk keluarganya Pak Harto juga Iya. ya. Oh Jadi- iya, kalau itu memang Ya. kan kalau terus terang aja. Ya. Kalau selama Ya. masih jadi presiden itu saya yang paling deket itu Ya. Pak Tutut. Oh. Kalau sama- Suka ngirim makanan juga Pak, dipesan makanan. Ya itu kalau kesini itu Hmm. sama judranya, tapi ya orang-orang anu itu tamu-tamu itu pada ngomong kadang-kadang keberatan. Lalu kok kenal karo nganu Mbak Tututnya. Lah sing jane asline kula niki wong jenenge wong dodol, lah niku kan pembeli ta. Sama mawon ta. Sama-sama pembeli ya Pak. Sama-sama. Dilayaninya sama. Iya. Saya melayani sama, wong barangnya juga sama. Ya. Seperti apa? Ya, kemungkinan Mbak Tutut saat itu cocok dengan rasanya, Ya. dengan tempatnya juga enak gitu kan. Iya, iya, Pak. Memang terus terang aja saya kalau ini kowe melayani dimarahin bukannya apa nesu dimarahin enggak ya saya ya kan saya masuk aku jualan suruh nesu kan nggak mungkin ya. Nesu itu apa Pak? Nesu itu istilahnya Marah. marah. Oh. Kalau misalnya Mengeluh. jadi anu itu saya enggak, saya sambil ketawa aja melayani biasa-biasa. Ya. Jadi aku enggak ada apa istilahnya enggak merasakan ada Ya. Nggak tanpa beban. Tuh, Bu, berarti ada pesan tuh, jadi nggak boleh menyerah. Jadi kalau perjalanan berdagang itu tidak boleh mengeluh, tanpa beban, jalanin usahanya. Yang Terbukti penting halal. 40 tahun, yang penting halal. Dan tidak disangka, tidak dinyana, ternyata Pak Suradi ini kenal dekat dengan keluarganya Pak Harto, khususnya Mbak Tutut, dengan anaknya Pak Tri Sutrisno. Iya. Pak, Bapak kalau misalnya ini Pak, kalau sekarang Bapak pengen tiba-tiba kan keinget nih, oh Mbak Tutut ini, oh Bapak ngirim makanan ke sana, Saya nggak berani kalau kecuali dia itu mesan. mesan telepon gitu. Ya, ya, ya. Masih ingat nggak? Oh, kadang-kadang. Ya Allah. Iya. Tuh untuk Namanya orang untuk ini boleh ya ngasih pesan untuk Mbak Tutut, masih ingat nggak dengan Pak Suradi? Ini katanya langganannya Mbak Tutut dulu ini ayam goreng Sidodadi di Blok M ya. Ya. Nah, Masih ada loh. Masih ada loh Mbak Tutut katanya ditunggu di sini Biar pesen lagi. biar pesen lagi. kalau Mbak Tutut sama ya Pak Tri itu sama-sama pada kesini. Aku tak nenek belum narung anu, aku makan banget loh kalau nggak ngene Mas Suradi kan. Oh, Iya. Fans berat. Fansnya Pak Suradi. Kadang-kadang bukan apa-apa ya. Saya seneng tapi seneng-seneng gimana gitu. Masalahnya kita ibarat kata ya rakyat biasa. Ya. Tapi dia itu kan termasuk Ya. Anak pejabat gitu kan. Pejabat. Itu berarti ada kebanggaan sendiri ya. Alhamdulillah. Iya ya. Mbak Tutut ditunggu loh di sini Mbak. Masih kenangan ini apa itu jam tangannya dari yang mereka ada jam tembok itu yang Jam dinding. yang anu mana itu di anu presidenan situ ada berapa ya itu Apa jam dinding yang suka keluar burung itu? bukan anu apa Jam dinding Jam dinding kepresidenan. biasa, Kepresidenan yang ada Oh. logonya. yang ada logonya di istana Istana. Ini istana semua pakai logo gitu. Rokok aja ada logonya. Rokok, Iya, pulpen, khusus, semua. khusus. Nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu begitu Pak. iya Iya itu semua di brandingnya istana. Karena dia dicek ininya dulu kan. makanya Cek kadang-kadang kebersihan. ada yang jadi apa ibarat kata ya kalau orang kan kadang-kadang ini ngopo ya kalau pada ini kadang-kadang kamu nggak usah malu-malu ini itu biasa-biasa aja jadi orang itu melihatan itu nggak ada perbedaan Ya, ya, ya. iya mbak Pak, kalau artis ada yang suka kesini Pak? kalau artis banyak kalau Iya. Siapa Pak yang Yang Bapak kenal? Yang Bapak Tahu. tahu dan sering di sini gitu? kalau sini perempuan-perempuan itu yang banyak itu Oh, artis perempuan. jadi kayak si yang itu Salah satunya Pak, siapa Pak? kalau sini yang sering di sini Soiman itu Azan bro. Soima. Oh, Soima. Soima tuh Mbak Soima juga ditunggu di sini di Pak Suradi. biasa Ini masih buka loh sekarang. Ya, ya. ya kalau lagi
bawa temen banyak. Oh, dia suka kontak, Pak. Pernah kesini bawa temen, tahu-tahunya nyampe sini aku habis. Pak, tapi ngomong-ngomong sudah azan maghrib. Kita pamit dulu ya, Ki ya. Ya. Kita pamit dulu. Pamit dulu. Pak Suradi, makasih Pak Suradi. Sudah ketemu makanannya. Nah, enak. sekalian ini berapa dulu? Oh iya iya. Ya. Ini 25, ayamnya berapa dua Pak? Foto-foto Suradi kan foto. Kalau foto dengan Pak Suradi buat tumnio. Nggak disangka ya. Harusnya tadi. Ya. Nggak disangka ya. Harusnya tadi di foto. Ya kan, Di foto yang dulu. kita kan belum tahu sejarahnya. Hah? Kalau foto yang dulu. Ini sini dekat ini. 1, 2, 3. Ini agak Lihat ya, buat thumbnail. Lagi. mampir lagi Pak sini Pak. Ya. Insya Allah ntar kalau lewat sini mampir. Iya, pasti. Ini pun saya sebenarnya ditunjukinnya sama si Om Traktirio ini. Ini kan ada YouTube-nya juga Pak. Ya siapa tahu lewat sini kan Mbak Tutut melihat, anaknya Pak Tri melihat, Mbak Soima melihat, jadi bisa mampir lagi ya Pak ya. Kalau hotel itu, terus nanti yang nih, pokoknya di hotel 88 kita kayak kampung awam. Aku izin lah ngomong anu kurang bayar aku malah izin. Karena hotel 88 semua punya kita. Cina ketemu hotel 88. Cina di sini juga. Hotel 88. Hotel 88 itu di Jogja, di Solo. Oh ya. Oh itu punya dia. Iya, kalau hotel 88 nggak ada yang nyanyi. Hotel 88 pasti. Ini Pak. Ini kelihatan gini ya? Cuma Sebutin aja. 110. Sebutin aja. Hanya 110, jadi ayam goreng 2 60.000, ayamnya dada, Ya. tempe tahu, sambal bebas, sama es kopiornya 2 50.000. Terima kasih Pak Suradi. Pak, suun ya Pak. Ketemu lagi. Nanti ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Saya waktu itu sih di sini makan, cuma nggak ngobrol. Sama Pak Revin kan ada rame. Mari Kita kita tes dulu Pak. Oh keras banget. Sampai nanti.